Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya Febrian Surya Effendi dari program studi pendidikan Dr. Gigi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan nomor induk mahasiswa 24122001012. Pada hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat penting banget untuk generasi di era Islam masa kini, teman-teman. Kira-kira topiknya apa sih, teman-teman? Nah, untuk topiknya sendiri adalah akhlak sosial dalam kehidupan Islam yang Mengapa saya mengambil topik ini, teman-teman? Karena kita sebagai calon dokter gigi dan tentunya kita akan terjun langsung kepada masyarakat dan mengedukasi langsung kepada pasien, dan kita saling membutuhkan, teman-teman. Kita butuh pasien dan juga pasien membutuhkan seorang dokter. Nah, pada suatu kasus, ketika pasien mengalami sakit gigi, tentunya pasien akan datang kepada kita dan kita akan memberikan perawatan yang cukup bagus untuk pasien agar pasien tersebut tidak mengalami sakit yang secara berkelanjutan. Intinya kita ya saling menguntungkan lah, atau mutualisme intinya, teman-teman. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pandangan Islam dalam kehidupan sosial. Karena kita adalah makhluk sosial, tentunya kita tidak boleh egois, tetapi kita harus saling melengkapi, saling tolong menolong, dan saling menjaga kedamaian ya, teman-teman, dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Intisari dari arti dari surah Al-Baqarah ayat 177 yaitu kita sebagai makhluk sosial harus saling tolong menolong tanpa melihat derajat atau suatu kedudukan seseorang dalam keadaan apapun, teman-teman. Tentunya kita harus saling tolong menolong dalam keadaan ikhlas dan saling peduli satu sama lain untuk meningkatkan rasa empati dan juga mutualisme kita terhadap manusia yang lainnya. Karena pada suatu saat kita pasti membutuhkan satu sama lain, teman-teman. Karena kita adalah makhluk sosial, bukan individualis. Jadi lakukanlah tolong menolong dalam kebajikan, jangan dalam keadaan sesat, teman-teman, agar kita mendapatkan dampak baik, dan juga yang orang kita tolong ataupun maupun orang yang kita mintain tolong akan mendapatkan dampak yang luar biasa juga baiknya. Dan kita itu kayak mutualisme gitu, teman-teman. Ada dampak baik yang masuk kepada kita dan ada energi positif yang masuk kepada orang tersebut. Yang kedua adalah manusia dambaan Islam. Artinya kita sebagai makhluk sosial harus saling melengkapi, saling ramah dengan satu sama lain, saling membantu, dan tidak menggunjing satu sama lain, teman-teman. Pada hal ini juga tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah walal syahral harama walal hadiya walal qalaid wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum sa'anu qawmin an saddukum 'anil masjidil haram
anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, intisari dari surah Al-Maidah ayat kedua yaitu tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam keadaan yang membawa suatu dosa atau suatu kesesatan yang fatal. Surah Al-Maidah ayat 2. Nah, dari situ aja kita udah tahu kalau Islam itu sangat luar biasa, teman-teman. Bahkan mengajarkan kita untuk hidup baik, dan dampaknya juga positif kepada kita, apalagi kepada orang lain. Dari situ aja kita sudah tahu kalau Islam itu sangat luar biasa, teman-teman. Bahkan itu adalah suatu solusi untuk kita ketika menghadapi suatu permasalahan. Nah, apa sih sulitnya untuk kita melakukan hal baik, padahal hal baik itu juga berdampak baik pada kita dan juga orang lain, teman-teman. Selanjutnya yang ketiga ini, teman-teman, yaitu toleransi antar umat beragama. Karena Indonesia ini adalah kepulauan yang luas, tentunya di berbagai pulau diselimuti berbagai muslim, harus meningkatkan etika dan toleransi kita kepada antar agama lain. Yang artinya kita harus memberikan ruang dan juga kebebasan antara manusia atau masyarakat satu sama lain untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa membeda-bedakan atau mencaci maki agama lain, teman-teman. Dalam hal itu juga tercantum dalam surah Al-Kahfi ayat 29 yang bunyinya wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghiithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Yang artinya ini adalah intisari dari arti surah Al-Kahfi ayat 29. Dan katakanlah bahwa kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir. Jadi teman-teman, akhlak sosial dalam kehidupan Islam itu tidak hanya cukup dalam sebuah teori saja, tetapi sebuah panduan hidup bagi seorang muslim yang dapat dimulai dari hal kecil. Contohnya, kita membantu orang yang lagi kesulitan, yaitu orang sekitar atau teman kita yang sedang membutuhkan bantuan terhadap kita. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita menumbuhkan rasa empati dan sosialisasi diri kita kepada orang lain, dan terus semangat, terus belajar jadi versi terbaik diri kita masing-masing. Sekian dari saya Bapak Surya Effendi, izin pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.